Hai, kali ini kita akan membahas tentang sejarah, kedudukan, dan juga fungsi bahasa Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke. Tapi kenapa sih kok justru bahasa Melayu yang dijadikan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Bahasa Melayu dipilih sebagai cikal bakal bahasa Indonesia karena memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu bahasa Melayu ternyata sudah digunakan sebagai lingua franca. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu memang bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa pengantar ya di antara orang dari berbagai daerah yang berbeda. Bahkan juga bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam buku-buku agama Buddha, juga sebagai bahasa penghubung di dalam perdagangan. Maka kalau kita melihat dari karakteristik ini, sebenarnya kita bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu memang sudah familiar ya bagi masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Kemudian berikutnya ya, karakteristik kedua yaitu bahwa bahasa Melayu itu dinilai lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipelajari ataupun diajarkan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di beberapa bahasa daerah itu terdapat tingkatan-tingkatan bahasa yang mungkin jika akan diajarkan kepada orang lain dari bahasa daerah yang lain mungkin akan sedikit rumit ya, sedangkan bahasa Indonesia itu dia tidak ada tingkatan-tingkatan, kemudian strukturnya juga lebih sederhana, lebih mudah diajarkan, makanya dia mempunyai karakteristik yang berpotensi untuk lebih mudah atau lebih cepat disebarkan ya untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu bahwa bahasa Melayu itu diterima oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi selain karena karakteristiknya yang sederhana ya, bahasa Melayu juga ternyata disetujui oleh para perwakilan suku-suku di seluruh Indonesia ketika dia akan diangkat sebagai bahasa Indonesia. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting yaitu bahwa bahasa Melayu itu ternyata memiliki kesanggupan untuk dijadikan sebagai bahasa kebudayaan. Artinya bahasa Indonesia itu mampu atau mumpuni untuk dijadikan sebagai bahasa pengantar kebudayaan, kemudian pengantar ilmu pengetahuan ya, seperti yang mungkin kita lihat sekarang bisa dijadikan sebagai bahasa pengantar di ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Jadi pada awalnya bahasa Melayu itu banyak digunakan oleh Belanda untuk kepentingan mereka ya. Jadi kayak mereka itu mengembangkan bahasa Melayu di tanah Indonesia bukan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan mereka. Tetapi pada akhirnya bangsa Indonesia justru menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa persatuan untuk melawan penjajah. Jadi ini adalah tabel ya, kayak urutan-urutan bagaimana awalnya bahasa Melayu itu dikembangkan untuk kepentingan Belanda. Ya, jadi kayak pendirian sekolah pribumi berbahasa Melayu, kemudian peningkatan status lingua franca menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Belanda, dan pemodernan bahasa Melayu menggunakan sistem huruf Latin, itu semua digunakan untuk kepentingan Belanda. Karena waktu itu Belanda membutuhkan tenaga ya dari rakyat Indonesia untuk membantu mereka misalnya dalam bidang administrasi. Makanya mau tidak mau mereka harus mengajarkan dan juga mengembangkan bahasa Melayu kepada masyarakat Indonesia. Namun kemudian pada akhirnya bahasa Melayu ini justru digunakan sebagai bahasa pergerakan nasional. Nah, ini baru rakyat Indonesia menggunakan bahasa Melayu untuk kepentingan bangsa Indonesia. Puncaknya yaitu pada peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada 28 Oktober tahun 1928 ya, di mana di situ bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa persatuan. Dan kalau kita lihat di sini bunyi
Sumpah Pemuda yang ketiga itu adalah kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya di sini bahasa Indonesia secara resmi digunakan sebagai bahasa persatuan. Nah, kemudian dalam perkembangannya bahasa Indonesia itu menyerap banyak bahasa ya. Jadi bukan hanya bahasa Melayu, tetapi untuk menjadi bahasa Indonesia seperti yang kita kenal sekarang, itu ternyata kita sudah menyerap banyak sekali kosakata dari bahasa lain. Misalnya kalau di gambar ini ya ada perbedaan bahasa Portugis dan bahasa Indonesia ya. Kayak bahasa Indonesia kita mengenal kata mentega, sepatu, tinta, itu ternyata diserap dari bahasa Portugis. Kemudian juga kata-kata lain seperti bakso ya, itu dari bahasa Cina. Kemudian jadwal itu dari bahasa Arab. Kemudian bendera ya dari bahasa Portugis juga. Dan in the coast itu dari bahasa Belanda ya. Dan juga di sini kita bisa melihat bagaimana kosakata itu banyak sekali yang diambil dari negara lain. Misalnya kayak bahasa Belanda ya, banyak sekali nih, ada karcis, ketapel, knalpot, kenek, kerah, kios, klakson, kuli, koran, dan banyak lagi. Atau mungkin dari bahasa Sanskerta ya, kayak misalnya kata-kata seperti angkasa, permata, memanah, serigala, dan banyak lagi juga dari bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian dari dulu sampai sekarang itu bahasa Indonesia sudah mengalami 6 kali perkembangan atau perubahan ejaan ya. Jadi ejaan itu, sistem ejaan itu adalah sistem penulisan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ada ejaan Opusien, kemudian ejaan Suwandi, kemudian ejaan Pembaruan, kemudian EYD, setelah itu ke PUEDI, dan akhirnya kita sekarang kembali lagi ke EYD ya, tahun 2022. Sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi secara garis besar ya, bahasa Indonesia itu mempunyai 2 kedudukan, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, ini tonggaknya atau dasarnya itu adalah tadi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 ya, yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya Sumpah Pemuda menjadi titik tolak atau menjadi tonggak yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, kemudian sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu akhirnya mempunyai beberapa fungsi ya. Jadi di sini kita bisa melihat yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional, kemudian sebagai lambang identitas nasional, kemudian sebagai alat pemersatu suku bangsa, dan yang keempat adalah alat penghubung antar budaya. Nah, kalau yang pertama ya sebagai lambang kebanggaan, tentu saja ini merupakan suatu kebanggaan ya, bahwa kita bangsa Indonesia ini mempunyai bahasanya sendiri, di mana banyak negara lain yang mereka itu tidak memiliki bahasa mereka sendiri sebagai bahasa nasional. Ya, kalau kalian bisa mengecek, ada beberapa negara yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa nasional mereka, tetapi kita harus berbangga karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita sendiri yang kita gunakan sebagai bahasa nasional. Ya. Kemudian yang kedua yaitu lambang identitas. Identitas itu artinya sesuatu yang membedakan kita dari bangsa lain ya. Jadi kita mempunyai keunikan, mempunyai identitas yang menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah alat pemersatu suku bangsa ya. Ini sudah terbukti dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tadi untuk menuju pergerakan nasional sampai kita memperoleh kemerdekaan Indonesia ya. Itu adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku bangsa. Dan kemudian yang keempat adalah sebagai alat penghubung antar budaya. Nah, ini maksudnya adalah kalau misalnya kita ya yang dari
latar belakang yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, punya bahasa daerah yang berbeda-beda, kita itu bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya saya orang Jawa, kemudian saya pergi keluar Jawa, misalnya ke Sumatera ataupun ke Kalimantan, kemudian ataupun ke Papua ataupun ke Sulawesi, saya tidak perlu khawatir karena saya bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Berikutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, kalau yang tadi itu ya dasarnya adalah Sumpah Pemuda. Kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Khususnya pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa resmi negara itu artinya ya kalau ada presiden misalnya ya, kemudian beliau ingin berpidato, maka dia mewakili negara sehingga dia harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi kayak hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan resmi untuk kepentingan negara, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bahasa pengantar pendidikan. Nah ini nih yang kita temui ya sekarang sebagai orang yang sedang berkuliah ya, itu kan masuk ke bidang pendidikan ya, makanya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar kita di perkuliahan, baik ketika kalian presentasi atau ketika dosen menjelaskan materi, atau mungkin ketika kita berdiskusi di kelas. Nah kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bahasa resmi kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Jadi kalau ada perencanaan dan pembangunan nasional, maka bahasa yang digunakan juga bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah sebagai alat pengembang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Artinya kalau kita nanti menulis buku atau menulis karya ilmiah, skripsi ya, itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia dalam mendukung aktivitas akademik. Nah, jadi di dalam dunia akademik ya, bahasa Indonesia itu tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai medium utama dalam menyampaikan ilmu pengetahuan ya. Jadi kayak misalnya dalam penelitian, perkuliahan, penulisan tugas akhir, dan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan di dalam perguruan tinggi. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bahasa Indonesia itu bisa membantu untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan itu dapat diakses oleh semua kalangan tanpa adanya hambatan bahasa. Ya, nah kemudian selain itu juga bahasa Indonesia bisa membantu kita untuk belajar berpikir kritis ya, dengan kita itu belajar menyampaikan argumen, kemudian menulis esai yang terstruktur, kemudian berbicara dengan jelas di forum-forum akademik. Nah itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang bisa membantu kita untuk melatih cara kita berpikir kritis dan juga terstruktur. Jadi ya itu ya teman-teman, kenapa teman-teman masih harus belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Itu bukan semata-mata teman-teman diminta untuk belajar dari nol lagi, kayak belajar bagaimana sih cara berbicara dengan bahasa Indonesia, tetapi nanti lebih spesifik ke penerapan bahasa Indonesia dalam dunia akademik ya, misalnya untuk menulis ilmiah, penulisan ilmiah, kemudian juga bagaimana kita bisa mempresentasikan hasil pemikiran kita dengan baik, dan juga bagaimana kita bisa berkomunikasi di lingkungan yang formal. Itu tadi yang sudah kita bahas berkenaan dengan sejarah, fungsi dan juga kedudukan bahasa Indonesia, dan mengapa kita masih perlu belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Oke, saya rasa itu cukup. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye.